Smartizen semua. Seperti biasa Bara kembali menemani Smartizen semua dalam program Guru on Radio. Oke. Bara akan menemani Smartizen kurang lebih selama 2 jam dari jam 1 tepat ini ya kan sampai dengan jam 3 nanti, oke. Smartizen hari ini kita akan membahas tentang keluhan-keluhan dari siswa dan siswi mengenai pembelajaran secara online, oke. Nanti kita akan membacakan pendapat-pendapat dan komentar-komentar para netizen mengenai apa sih pendapat mereka tentang belajar secara online. Sudah kangenkah mereka sekolah tatap muka? Nah, Smartizen pasti penasaran dong apa aja keluhan-keluhan dari siswa dan siswi ya kan, siswa dan siswa SMA SMA di kota Cilegon dan kota Serang. Jadi buat Smartizen jangan kemana-mana, tetap pantengin kita terus di 106 Dion Tirta Smart Energy. Berikut ini ada yang mau lewat dulu ya, seperti biasa Rini Wulandari, keep on moving. Tirta Smart Energy. Yo Smartizen, balik lagi di Guru on Radio nih ya. Bersama Gifar dan Bara tentunya ya. Sayang sekali ya bintang tamunya belum bisa hadir hari ini. Oh gitu, harusnya ada nih. Harusnya ada ya, harusnya ada bintang tamu. Sepertinya dia bisa hari Kamis nanti. Oke. But it's okay. It's okay lah ya, karena kemarin udah dua kali berturut-turut Guru on Radio ada bintang tamunya. betul, ada ininya aja. Hari ini kita akan membacakan 1 atau 2 keluhan dari siswa atau siswi mengenai pembelajaran secara online. Yo, kita bacain keluhan nih ya. Ya, yang pertama, aduh nggak mau disebutin namanya tapi Oke, yang boleh, pertama nggak nih. apa-apa. Nanti Anda komentar ya, Far ya. Boleh. Sama jago kalau komentarnya. Oke. Kayak netizen. Aduh. Guru-guru hanya memberikan tugas saja, terlalu banyak tugas hingga kadang saya terasa pusing. Waduh. Itu Sebentar. Gimana Par? Kalau Anda merasa pusing, Iya. jangan salahin guru. Salahin dulu orang rumah masak apa tidak. Takutnya belum makan. Nah, ya kan? Takutnya kamu belum makan malah pusing. Terus kebetulan ada tugas masuk. Betul. Kamu lampiasinnya ke guru. Padahal ternyata kamu belum makan itu. Aduh. Kan permasalahannya bukan di tugasnya, tapi di sebenarnya kan guru memberikan tugas itu memberikan sebuah pelajaran juga. Kamu nanti mencari ya kan, mencari jawabannya. Bener. Nyari tahu materinya nih kesimpulannya apa. Jadi kamu jangan merasa pusing. Hey, Anonymous. Oke. Tapi kita harus fair juga, Bang. Fair. Bener. Maksudnya kalau misalnya gurunya emang selalu ngasih tugas tanpa ada penjelasan, Iya. emang pusing sih pasti ya. Pusing. Ini apa nih maksudnya gitu? Kita ngerjain salah lagi, lagi. Nggak ada penjelasan kan? Iya. Kenapa bisa salah, kenapa bisa benar? Pokoknya dikasih tugas aja, itu satu hal yang menurut gua bukan salah tapi kurang tepat aja sih kalau ngasih tugas terus. Bener, Ya kan? bener. Mungkin si anonim ini harusnya komunikasi. Betul, ngomong langsung ke gurunya. Kata Pak Irwan kemarin, coba gurunya diingatkan untuk mengevaluasi lagi. Ingetin aja nggak apa-apa. Adakah yang salah dengan cara dan mengajarnya? Betul. Ya kan? Gitu ya. Oke, buat kamu Anonymous ya. Anonymous yang satu nih jangan itu dijadikan itu jangan dijadikan alasan. Belibet. Iya. Oke. Yang kedua ada kurang paham mengenai praktek karena hanya diberikan teori saja. Waduh. Atau kalau ini sih nggak ada yang bisa disalahin ya kan, kita belum bisa ketemu langsung, Pak. Pak. Sih bingung juga ya. Iya, tapi gua nggak menyalahkan dia, bener sih. Iyalah. Kayak misalnya ini yang komentar anak SMK. Terus anak SMK kan kalau setahu gua 40% teori misalnya 60% praktek. Lah ini 60%-nya nggak ada. Iya benar. Nggak ada prakteknya. Bingung ya? Bingung juga. Kalau kata Iya. dosen pendidikan kimia kemarin, itu sekarang guru-guru kebanyakan itu dia make metode video, prakteknya melalui video. Praktek di rumah. Iya benar. Tapi kan tetap aja. Jadi motor sendiri dibongkar gitu misalnya. Waduh, iya benar ya. Kalau anak kimia misalnya nanti nyampurin sabun sama apa sendiri gitu. Iya benar. Kayak Mr. Bean gitu meledak ya. Oke Smartizen ya. Tapi itu bukan menjadi soal insya Allah ya, karena semua tenaga pendidik ini sudah divaksin. Betul. Ya.
Insya Allah nanti bulan Juli akan tatap muka. Semoga juga Indonesia bisa tetap disiplin ya, menjaga kesehatannya supaya bisa sekolah langsung. Kamu juga smartizen ya kalau misalkan berkumpul, berkerumun, jangan lupa pakai maskernya. Iya, ya jaga juga, jaga kebersihannya. Betul. Ya kan, betul. Kalau bisa ya jangan berkerumun. Betul, di rumah aja. Di ya rumah kan? aja, kalau nggak penting-penting amat mah. Iya, ya, oke. Karena berikut ini ada Yako dulu nih yang mau lewat nih ya. Dia Untirta Smart Energetic. Balik lagi di Go On Radio. Masih bersama Gifar dan Bara tentunya ya. Kita masih ngobrol-ngobrol mengenai keluhan-keluhan ya, anak boleh sekolah. bilang keluhan-keluhan yang udah lumayan lucu sih ya, keluhan-keluhan yang menggelitik. Oh, ini ada lagi, Bar? Ada lagi. boleh, Karena kan boleh, tadi gue boleh. nyebar kayak angket gitu kan. Gila, angket. Angket ya kayak mahasiswa. Katanya gini, Far, ada yang ngomong nih dari siapa? Dari Lutfi katanya. Lutfi ini anak SMA ITRJ ya di Cilegon. Oke. Kangen futsal bareng teman-teman di lapangan waktu nggak ada jam pelajaran. Waduh. Ini lu futsal. aduh, emang tapi jujur ya, emang itu sih masa SMA yang serunya. Nggak ada guru ke lapangan ya. Iya sih. Futsal bareng gitu ya kan. Biasanya pilihan ya, maksudnya kalau nggak ada guru di jam pelajaran tuh pilihan lu pengen ke lapangan, pengen ke kantin, pengen tidur di kelas, Iya. ya kan, atau ngapel pacar lu yang di kelas lain. Betul gitu, banget. Atau jalan sok keren di depan kelas adik kelas. Oh iya benar. lu itu baru Ya, gua kagak. Enggak sih, gue juga. Ya siapa Far yang suka juga sama anak nakal kayak gue gini. Oke, yang nextnya ada. Waduh, ini 18 plus, gak perlu disebut lah namanya. Kangen mabal bareng katanya. Waduh. Ya kan sekarang buktinya kamu bisa mabal terus-terusan. Kamu sekarang ini doa kamu tuh terjawab loh. Ya kan, ini yang tidak perlu gua sebut namanya ya kan. Yang tidak perlu saya sebut namanya, ini kamu tuh sekarang bisa bukan mabal lagi, udah nggak ada sekolah lagi sekarang gitu tuh ya kan. Terus ada lagi I am Firza. Waduh. Apa katanya? Males ngatur waktunya katanya. Jam sekolahnya terlalu mepet katanya. Oke. Lah emang biasanya enggak ya? Ya emang mungkin karena gini, Far, kalau menurut gua karena dia ini di rumah sih. Karena dia tuh di rumah jadinya kayak kemarin si Kang Pandu bilang, males-malesan sambil tidur-tiduran, jadi mepet terus gitu waktunya. Iya, mepet sama waktu tidur berarti ternyata. Iya, berarti tuh kuncinya balik lagi ke kamu, jangan begadang, iya kan. Ada. Tapi kita nggak bisa nggak bisa ngejudge gitu ya, Iya karena sih. kita nggak ngerasain sih gimana rasanya sekolah online gitu di rumah. Iya. Ya kan. Kita mah ya aja bisa ngeledekin gimana sih lu gini aja nggak bener sekolah gini aja gitu kan. Bener, padahal kan Susah ternyata ya, maksudnya kita nggak tahu itu kesulitannya seperti apa di lapangan gitu. dan memang tentunya harapan gue sih jangan lama-lama kayak gini ya, kasihan juga nih keluhan-keluhannya nih ya kan. Iya lah, mau sampai kapan coba begini? Karena kan tuh tadi temen kita ada yang kangen main futsal. Kangen futsal ya kan, futsal bareng, orang kangen belajar, ini kangen futsal kayak kata lu tadi ya. Kacau. Mungkin pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga, PJOK, pelajaran iya. favorit. Pelajaran favorit semua murid ya, Smartizen. Itu tadi kita udah bacain 3 keluhan dari siswa dan siswi. Baru siswa, belum ada siswi ya. Oke, kalau begitu Smartizen juga jangan kemana-mana dulu ya kan, karena berikut ini ada Geisha dulu nih, sementara sendiri. 06 dia Untirta Smart Energy. Masih bersama Bara dan Gifar di sini ya kan, di tengah siang yang cukup terik ya, Pak. Cukup terik. Pasti ini jam-jamnya tanggung karena pulang masih lama. Oh iya ya bener. kan? Makan siang udah lewat. Ngantuk doang dapet nih. Ngantuk doang. Kerjaan numpuk ya kan, apalagi kalau kerjanya sambil diliatin sama atasan di sebelahnya gitu. Waduh. Oke, Smartizen, kali ini ada juga keluhan dari siapa, Bar? Dari luar ya. Dari Tasik, Far. Ada keluhan dari guru. Kalau ini dari guru nih. Keluhan dari guru. Gimana katanya? Curhat guru jadi katanya begini, Far. Di bawah pandangan guru. Nih, dari sisi guru, khususnya mereka yang mendekati masa pensiun, pelajaran dengan mekanisme online tuh sangat sulit katanya. Oke. Karena kebanyakan mereka tidak paham dengan teknologi informasi atau
kayak komputer gitu, IT gitu loh. Iya. Si IT. Gini katanya nih. Kalau kata guru SLTP SMA ya, SLTP itu ya. Iya, SMA. Ibu Rahmawati SMP ya. Mm-mm. Ibu Rahmawati itu bilang gini katanya. Bila tak paham IT katanya, maka jadi kendalanya tuh di situ katanya. Bayangkan secara keseluruhan program pendidikan lewat online, baik memberikan tugas atau paparan pendidikan ke anak-anak, itu yang membuat guru muda maupun tua merasa kesusahan dengan proses online. Iya. Apalagi setiap tugas harus dipersiapkan setiap harinya, kata salah satu guru di SLTP Teladan, Ibu Rahmawati ya. Yoi. Nah, aduh. Ya kalau menurut kita sih ya memang benar ya. Bukan cuma ibu yang merasakan seperti itu, maksudnya segala sesuatu hal yang daring ini memang tidak efektif sih, Par. Iya. Kalau menurut gua gitu tuh. Karena ini kan yang dibilang di sini kan ini apa guru-guru yang mendekati masa pensiun, Iya. berarti guru-guru yang udah lumayan berumur. Lumayan berumur Senior dan ya. apa ya, kayak agak sulit ya, Iya. sulit memahami Ya karena IT. harus mempelajari hal yang baru itu Iya. butuh waktu lagi sebenarnya ya. Cara bikin room Zoom ya kan. Iya Gitu. benar. Belum lagi cara merekodnya, membagikan tugasnya, bikin presentasinya. Wah itu. Ini PR banget sih buat guru. Nah ini ada Pandangan siswa nih. pandangan siswa nih katanya. Oke. Ini dari salah satu siswa di SMA Kartika Sari Lenteng Agung Jakarta Selatan. Oh, di LA. LA. Sebutannya kata anak Jakarta di LA ya. Yoi, Nida menjelaskan nih katanya, selama pembelajaran online kendala dihadapi baik dari sisi kuota internet, smartphone dan laptop. Heeh. Apabila menggunakan aplikasi Zoom, setidaknya harus menggunakan akses wifi sendiri di rumah. Wah. Betul. Ditambah lagi kata Nida, apabila ada orang tua yang kena pemutusan hubungan kerja atau di PHK, waduh sedih juga ya. Iya benar. Hal itu menambahkan aura negatif bagi keberlangsungan belajar online masing-masing siswa di sekolah. Tapi ada positif nih katanya. Iya. Paling tidak katanya enaknya belajar di rumah bisa lebih fokus ke materi dan bisa sering interaksi dengan orang tua, sehingga hubungan orang tua dengan anak bisa menjadi lebih dekat. Ini ada satu pesan moral yang penting ya, di balik kesulitan tuh pasti setitik apapun, sekecil apapun pasti ada hikmahnya, Far. Oh iya. Itu hikmah yang kalau menurut gua penting banget sih buat dilihat. Kayak apa, satu lagi apa kita keep dulu nih, Keep Far? dulu lah. Kita keep dulu ya, Ya biar kan? seru ya. Karena nanti masih ada pandangan dari mahasiswa. Dan juga orang tua. Betul. Kira-kira seperti apa ya? Yang berikut ini ada Rosa dulu nih. Smart Energic. Iya masih di Guru On Radio barengan Gifar dan Bara. Iya, kita masih ngobrol-ngobrol mengenai keluhan-keluhannya dari siswa maupun guru maupun tadi orang ya. tua, dan juga ada mahasiswa juga. Nah, Iya, yang berikut ini ada mahasiswa nih. Ada salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Iya, atau Profesor UHAMKA. Dr. Uhamka. Ini Fakhra Arafah yang bilang banyak duka yang didapat pada saat pembelajaran sistem online. Seperti banyak duit yang harus dikeluarkan. Duit gak tuh bahas? Terus juga sering terhambat jaringan, materi yang didapatkan dari belajar online kurang efektif, dan banyak tugas yang diberikan para dosen. Tapi nilai plusnya belajar online juga bisa lebih dekat dengan orang tua, sama kayak Nida tadi. Tapi yang paling penting bisa mencegah bertambahnya jumlah pasien COVID-19 dari klaster dunia sekolah maupun kampus gitu. Oke, jadi Nida ya, seperti yang udah nih ya, keluhan kamu tuh tidak ada solusinya sebenarnya. Iya, Enggak, iya. Par. Apa solusinya coba? Kalau Iya. misalnya dibilang kurang efektif, ya mau gimana lagi gitu. Betul. Emang It kita harus. happens Yo. gitu loh. Tapi selalu ada nilai plusnya katanya. Lebih dekat sama orang tua. Berarti selama ini gak dekat sama orang tua. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Berarti selama ini kamu cuma minta uang doang. Siapa Farah Arafah. Jangan minta uang doang. Dekatkanlah diri dengan orang tua. Betul. Ya kan, Far. Betul, Komunikasi, ya kan, bikinin sarapan gitu. Bener. Dari segi orang tua panjang nih. Gimana? Dari sisi orang tua nih. Yes. Dari sisi orang tua siswa, mereka banyak mengeluhkan ke guru tentang banyak memberikan tugas kepada siswa. Tapi tanpa memberikan materi penjelasan terlebih dahulu. Nah kan ini yang bikin orang pusing tuh kata Di garis gua juga. bawahi ya, buat bapak ibu guru buat evaluasi nih ya kan.
Hal itu yang membuat orang tua lebih banyak berpikir dalam memberikan arahan pembelajaran anak secara online di rumah. Betul, karena kan yang belajar online itu nggak cuman anak SMP, SMA, SD juga belajar online kan. Nah, apalagi anak SD kan. Nah, anak SD kan otomatis gak ngerti HP apa segala macem Iya, ya kan. kudu didampingin sama Kudu orang tua. didampingin Itu sama memang orang tugas tua. Anda sebagai orang tua. Iya, tapi orang tuanya kan di rumah bisa jadi sambil kerja juga, iya, pusing ambil juga, masak, ya kan. beres-beres keteteran. Betul, ya kan. kalau bisa mungkin jam sekolahnya digeser, jangan pagi kali ya. Ada kali ya kebijakan kayak gitu. Kayak Bisa, misalnya bisa. sekolahnya sore gitu jam 4. Ya kan jam-jam santai. Iya. Sekolahnya jam 5 gitu. Bener. Sekolahnya jam 6 itu seru tuh, Far. Boleh ya. Ini yang membuat orang tua sulit memberi tugas tanpa penjelasan dulu kepada anak-anak. Analisa pemahaman orang tua yang disampaikan ke anak juga berbeda dengan yang disampaikan guru. Pasti. Ditambah lagi banyaknya tugas ibu rumah tangga. Ya kan? Di samping bekerja secara work from home juga harus bebenah rumah, mengajarkan dan mengontrol anak di rumah. Ini menurut Ibu Erlina Rahmayanti yang merupakan orang tua dari SD dan SMA di Ciledug di Tangerang. Par 2 tuh. Anak Dia- ya tuh kan SD Dia sama ngawasin yang SD, dia ngawasin yang SMA. SMA. Kalau yang SMA ya agak sosok Iya, lah, kalau SMA mah bisa dilepas lah ya maksudnya. agak bisa dilepas lah ya. Nah, kalau gitu. yang SD nih, PR ya, kan nggak mau sekolah, nggak mau. Nah, Gitu. anak SD mah berangkat ke sekolah aja nggak mau, apalagi di rumah ini suruh belajar di rumah, Iya. ya kan? Aduh, itu berat banget sih ya gitu. Kebayang sih jadi orang tua di tengah pandemi ini luar biasa ya, tetap semangat. Yoi. Tapi Kalau- ada sisi positifnya nih. Apa Pak. tuh, Par? Jadi kata perempuan yang berkarir menjadi PNS ini bilang katanya orang tua bisa mengingat pelajaran kembali yang sudah diajarkan puluhan tahun silam di sekolahnya. Jadi Iya. jadi lebih kayak refresh otak ya gitu. Betul. Dan Apa jangan-jangan selama ini dia lupa 1+1 sama dengan 2? mungkin. Atau dia tahunya proklamasi bukan 17 Agustus lagi Oh, ya kan? iya. Mungkin zaman dulu dia masih tahunya planet tuh sampai Pluto, kan sekarang udah enggak. Oh, Pluto bukan planet ya sekarang? Ya? Bukan. Terus Iya. dulu Indonesia provinsi 33, sekarang kan udah enggak. Emang berapa sekarang? 34 Oh, barang nambah satu, gimana iya. sih lo? Oh, nambah 1 ya? Iya. Nambah 1, bener. Gua ngetes aja sih sebenarnya. Ya elah, jelek banget ngeles lu. Oke, Smartizen. Itu tadi penjelasan dari orang tua murid, Yes. dari mahasiswa juga, gitu ya kan. 106 Dia Untirta Smart Energic. Iya. Yang berikut ini kita bakal punya solusi nih, Far. Solusi buat teman-teman yang belajar di rumah. Wih, ini solusi. Solusi buat teman-teman ya kira-kira belajar di rumah tuh apa aja sih gitu kan, solusi yang bisa kita dapatkan gitu tuh. Karena kan banyak tadi permasalahannya tuh, ya kan, Keluhan ya. keluhan-keluhan. Nah, berikut ini ada solusinya nih, Far. Oke, yang apa tuh yang pertama, Far? Yang pertama nih ya. Sebagai seorang guru dulu nih ya. Oke, sebagai seorang guru boleh. Ini kan harus mencari berbagai solusi ya dalam Iya. mengatasi kendala belajar di rumah. Iya. Ya. Ini ada alternatif solusi yang dapat ditempuh. Yang pertama, lokasi di dekat lingkungan rumah yang sudah terjangkau jaringan internet. Untuk sementara pindah lokasi yang terjangkau jaringan internet. Apabila minimal kuota internetnya diatasi bergabung dengan temannya yang punya wifi di rumah. Maksimum 3 siswa dan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Ini bagus nih solusinya, jadi buat teman-teman yang satu komplek masih SMA, patungan tuh beli langganan wifi, tapi Iya. khusus buat sekolah. Jangan dipakai game online nantinya. Atau kan, ya kan? ini aja numpang aja ke temen yang rumahnya ada wifi-nya. Iyalah pasti. Iya, Nggak apa-apa. Kalau nggak diizinin, masa orang mau sekolah berpendidikan tidak diizinkan. Yang penting itu tadi menjaga mematuhi protokol kesehatan. Iya. Yang kedua nih. Yang kedua, digunakan media pembelajaran daring yang variatif sehingga siswa tidak jenuh. Ya, seperti kalau kata Pak Irwan ada pemutaran video, Betul. ya kan? Ada juga Ada juga presentasi-presentasi yang kreatif, ya kan? Iya, Banyak iya. banget tuh di Canva, ya kan, bisa kita explore. Heeh. Oke, yang ketiga ada diupayakan itu tadi udah ya, sorry. Benar. Bener ya. Diupayakan menggunakan media daring yang variatif yang
yang bisa untuk interaktif. Nah, Jadi udah medianya daringnya yang variatif, yang enggak gitu-gitu aja ya kan. Terus interaktifnya interaksi antara siswa dan guru dan siswa juga tetap harus berjalan ya. Betul. Walaupun menggunakan media ya Zoom, Google Meet segala macam itu kan, tapi tetap harus ada interaksi. iya. Tetap harus ada debatnya ya kan. Iyalah. Masa diem-diem aja ya kan Iya sekolah, dong. apalagi ketiduran. Yang Selanjutnya. keempat, apabila menggunakan media daring yang bisa live, misalnya Zoom meeting atau Google Meet, webinar dan lain-lain, agar karakter perilaku para murid relatif terpantau gitu tuh. Jadi kalau misalkan Nyalain pakai kameranya. nyalain kameranya, kalau misalkan pakai aplikasi kayak gini-gini teh, itu jangan cuman suara doang atau Jangan cuma wallpapernya doang. jangan cuman namanya doang ya kan. Itu Gimana bagus. Iya. Ada satu lagi Satu lagi nih ya. Iya. Materi yang disampaikan dalam pembelajaran sebaiknya sehari sebelumnya sudah diberikan kepada siswa untuk dibaca terlebih dahulu. Jadi ketika guru menjelaskan materi pada murid, ini dominan murid bisa lebih memahami, yang mana bila masih ada kesulitan nantinya bisa ditanyakan lagi. Nah, tugas yang diberikan ada batas waktu untuk mengumpulkan dan dinilai. Tuh. Jadi nantinya pas belajar online, belajar daring di rumah gitu ya. Kalau misalnya udah dikasih pembahasannya, nanti pas belajar di sekolahnya itu tuh kayak ngebahas aja gitu loh. Jadi jadi kitanya udah paham materinya ya yang Betul. dikasih. Jadi satu hari sebelum, misalnya besok pelajaran IPA, nah malamnya itu atau sorenya atau siangnya dikasih dulu, besok kita akan membahas materi ini, pahami baik-baik. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab tuh. Iya. Itu Smartizen ya, beberapa solusinya kita masih punya tapi kita keep dulu ya gitu, karena ada Saiful dulu nih saat kau 06 Dion Tirta Smart Energic di tengah sore yang sudah sangat dekat ini ya, Pak, siang ya. menjelang sore. Siang menjelang sore ini kita masih menemani kalian nih membahas keluhan dan solusi tentunya. Karena ada keluhan tentu harus ada solusinya juga, Pak. Betul, jangan cuma mengeluh aja. Jangan mengeluh aja tapi tidak menghasilkan solusi. Gitu, ya. Dan yang berikutnya kita bacakan lagi nih solusi-solusi kalian ketika belajar di rumah. Yes. Nih, tadi kita sampai nomor 5. Nomor 5. Sekarang Yang keenam. nomor 6. Nih yang keenam, mengumpulkan tugas tidak terlambat. Bila tugas sudah diterima segera dikoleksi atau dinilai dan hasilnya segera diinfokan gitu kan kepada murid. Nah, ini ada dua sih sebenarnya. Ngumpulin tugas tuh tidak terlambat untuk murid, ya kan? Murid tidak boleh mengumpulkan tugas terlambat gitu. Iya. Kalau tugas sudah diterima untuk gurunya segera dikoreksi, Far, dan dinilai dan diinfokan kepada murid supaya kerjaan tuh nggak numpuk. Betul. Karena kadang yang bikin males ya itu sih Numpuk-numpuk pekerjaan ya. menumpuk-numpuk pekerjaan. Iya, Betul iya, sekali, betul, Gifar. betul. Oke, nextnya Selanjutnya ini dengan media daring yang variatif dan dominan live akan mampu menyerap materi pelajaran mendekati optimal tuh. Kalau misalkan pakai media yang live gitu, insya Allah rada optimal tuh, rada ya. Rada. Karena Karena nggak cuma ngasih tugas di grup chat aja gitu loh. tapi kan ngobrol, ada diskusi. ada diskusi. Gimana pandangan kamu gitu ya. Yang terakhir nih, memanfaatkan media daring yang variatif dan dominan live akan bisa dibantau terus-menerus perilaku siswa selama mengikuti kegiatan penilaian. Caranya dengan menghidupkan kamera pada kamera daring yang digunakan sehingga kejujuran dapat dipantau mendekati baik. Akan lebih baik apabila pembelajaran dan penilaian dengan melibatkan orang tua atau wali murid sehingga mampu membantu mengawasi murid dengan baik di rumah masing-masing. Oh iya Tuh, itu ya ya kan? intinya harus dinyalain si kameranya. Kamera dinyalain ya kan, itu yang paling penting tuh. Kalau kamera nggak dinyalain ya Iya kita sama aja mau kayak di tahu. grup chat berarti ya kan. Betul. Oke. Nggak efektif takutnya Nggak nantinya efektif. gitu. Oke, kalau begitu Smartizen itu tadi beberapa solusi ya yang bisa Smartizen lakukan ketika belajar di rumah. Yang berikut ini ada Afgan dulu nih. Terima kasih cinta. Dion Tirta Smart Energic.
Yuk. Yuk, gue nungguin yuk gitu tuh. Yo, harus heboh gitu ya. Enggak. Oke, Smartizen, kita sudah menemani Smartizen kurang lebih selama 2 jam ya, 2 jam. 2 jam dong. Dari jam 1 sampai dengan jam 3. Sorry. Dari jam 1 sampai dengan jam 3 Smartizen ya. Kita Yes. sudah memberikan informasi dari keluhan-keluhan dari siswa dan siswi. Ya seputar itu loh ya. Ada juga keluhan dari guru tadi dan juga ada juga solusi tadi Far ya kan, solusi mengenai apa-apa aja sih yang harus dilakuin nih. Betul. Ketika nantinya kita lagi belajar online ya kan, gitu. belajar. Banyak banget tadi itu solusinya udah kita kasih untuk Smartizen. Iya. Jadi kalau gitu seperti biasa Smartizen ini bukan perpisahan yang harus ditangisi atau disedihi. Wah, Karena kita akan disedihi. kembali. Karena kita akan kembali ya Far di Ya, hari Kamis jam 10 sampai dengan jam 12. Jadi Smartizen tetap pantengin kita terus ya. Kalau begitu, maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata, Bang. iya banyak salah-salah penyebutan kan seperti biasa ya Far. Kadang Iya. kepelicut saeutik ya. Namanya juga manusia ya. Namanya juga manusia ya. Kalau begitu Bara pamit. Gifar pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.